Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Umat iman sekalian yang terkasih, konteks dari perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-14, adalah para murid yang diutus Yesus kembali dengan membawa cerita-cerita yang menggembirakan. Dan respons Yesus terhadap cerita-cerita yang menggembirakan dari para murid itu adalah mengajak mereka untuk bersama-sama melantunkan doa syukur. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab segala sesuatu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang kecil atau mereka yang sederhana itu? Mereka adalah para murid yang diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, untuk bersaksi bahwa kerajaan Allah sudah datang dan mengajak semua orang untuk bertobat kembali ke jalan hidup yang benar. Mereka itu orang-orang kecil, orang-orang sederhana yang tidak punya ilmu pengetahuan yang hebat, tidak punya harta kekayaan yang banyak, juga tidak memiliki status sosial yang tinggi. Mereka orang kecil, orang sederhana yang menggantungkan seluruh hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan. Dan kepasrahan pada penyelenggaraan Tuhan inilah yang membuat mereka yang kecil dan sederhana itu mampu untuk menerima tanggung jawab besar yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka yakin hanya karena oleh penyelenggaraan Tuhan di tempat perutusan mereka masing-masing, mereka bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan setelah mereka melaksanakan tugas perutusan itu, mereka kembali dan membawa cerita-cerita yang menggembirakan ke hadapan Tuhan Yesus, Guru yang mengutus mereka. Saudara dan saudari, bagian lain dari perikop Injil hari ini adalah ajakan keselamatan. Ajakan keselamatan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulanku yang kupasang, karena ringanlah bebanku. Ringanlah bebanku itu siapa? Yesus. Ringanlah bebanku. Datang dan belajarlah padaku, karena aku ini, Yesus bilang, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu datang belajar padaku, kamu akan pulang nanti mengalami ketenangan, mengalami kedamaian di dalam hidup. Ini ajakan keselamatan yang disampaikan Yesus kepada para murid, termasuk untuk kita semua, untuk kita semua yang adalah para pengikut Tuhan Yesus. Hari ini Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya, karena Yesus tahu seperti apa hidup kita setiap hari. Tidak selalu baik-baik saja, apalagi dengan situasi geopolitik hari-hari ini yang dampaknya kita semua rasakan. Harga barang mahal, harga minyak mahal, yang ASN atau yang berprofesi tertentu itu tuh kena dampak dari itu, efisiensi anggaran dan seterusnya. Kita sedang mengalami begitu banyak tantangan. Kita berhadapan dengan kesulitan. Kita sedang letih, lesu karena memikul beban hidup yang
sangat berat. Tetapi sabda Yesus hari ini sungguh menghiburkan, sungguh meneguhkan, sungguh menguatkan kita. Mari datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara dan saudari yang terkasih, 4 tahun lebih, ya, hampir 5 tahun saya berjuang di ibu kota, belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu lanjut kebersamaan di Cibinta Youth Camp bersama dengan rekan-rekan komunitas dan juga bersama Bapak Ibu semua para pencinta Cibinta Youth Camp. Dari pengalaman itu, saya sendiri dengan mata iman melihat bahwa Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati, Dia yang selalu mengundang untuk datang kepadanya, ya, kamu yang letih lesu dan beban berat. Saya melihat wajah Yesus itu di dalam diri begitu banyak orang baik yang selalu hadir di dalam hidup saya. Sebagian dari orang-orang baik itu adalah Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Bruder, Romo-romo di Cibinta, para suster, para frater, karyawan semuanya yang selalu hadir setiap hari di dalam hidup dan perjuangan saya. Saya bersyukur, ya, karena Tuhan yang Maha Baik itu selalu mengutus ada begitu banyak orang baik yang di wajah mereka Tuhan gambarkan wajahnya sendiri yang penuh kasih, wajahnya yang lemah lembut. Dan setelah memandang menatap wajah itu, jiwa saya dan tentu juga jiwa orang lain merasakan adanya ketenangan, adanya kedamaian. Umat beriman sekalian yang terkasih, firman Tuhan hari ini sesungguhnya mengajak kita semua untuk jangan pernah lupa untuk bersyukur. Tuhan memberikan kita waktu, ya, kesempatan khusus untuk pergi berjuang, ya, untuk mewujudkan apa yang diimpikan, apa yang disediakan. Dan setelah mencapai apa yang diimpikan, setelah mewujudkan apa yang disediakan, Tuhan mengajarkan kita melalui firman hari ini untuk jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengapa kita berhasil di medan perjuangan? Mengapa? Ya, tadi dalam bacaan kedua kita diingatkan bahwa kita berhasil, kita bisa hidup baik dan benar itu bukan karena kita hebat, tapi karena ada Roh Yesus yang bangkit itu yang hidup di dalam diri kita. Kekuatan Roh Yesus yang bangkit itulah yang membuat kita mampu untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Membuat hidup kita semakin bijaksana seperti Tuhan sendiri yang adalah Maha Bijaksana. Kita diajak untuk tidak hidup dalam daging, tetapi hidup dalam roh. Hidup dalam daging membawa kita kepada kebinasan, tapi hidup dalam Roh Yesus Kristus yang bangkit membawa atau menghantar kita kepada keselamatan. Mari Bapak Ibu teruslah hidup sebagai umat beriman yang tahu bersyukur, yang selalu mau belajar dari Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, agar kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita bisa melihat wajah Tuhan Yesus itu di dalam diri kita. Bapak Dokter Nugroho misalnya, ya, dokter, para pasien yang datang, ya, yang datang dengan kondisi letih dan lesu, begitu melihat wajah Bapak Nugroho, ya, wah ini kok macam wajah Tuhan Yesus. Setelah melihat wajah Bapak Nugroho, saja bulan sudah sembuh pasti, ya. Atau Bapak Theo, ini Bapak Theo dengan senyumnya yang luar biasa yang di depan. Melihat Bapak Theo yang setia dengan pelayanannya sebagai seorang prodiakon, oh ini kok wajah Tuhan Yesus, ya. Orang yang melihat wajah Tuhan Yesus dan Bapak Theo pasti akan mengalami kedamaian dan ketenangan. Dan ya, pulang pasti akan kuat lagi, tidak letih dan lesu seperti kondisi sebelumnya. Atau Bapak Hendro,
sana ya. Ya, melihat Frater Ako dari Papua, Bapak Martin, ya, Dr. Andro, ya, kita semua yang hadir hari ini. Mari kemanapun kita pergi, dimanapun kita bertugas dan berkarya, hadirkanlah wajah Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bunda Maria mendoakan.